Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Di sini kita akan membahas tentang hadis 336 sampai 339 ya. Di sini juga kondisinya sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lupa akan sholatnya ya. Ini pembahasan yang lain lagi ini tetap sama ya. Nanti kemudian di hadis 340 nanti baru beda ya. Itu nanti masalah sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syukur ya. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma shalla qila lahu ya Rasulullah ahdasa fi sholati syai'un qala wa ma zaka qalu sholaita kaza wa kaza qala fasanna rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajadataini summa sallama summa aqbala 'alan nasi biwajhihi faqala innahu law hadasa fi sholati syai'un tukum bihi walakin innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawna fa iza nasitu fazakiruni fa iza syakka ahadukum fi sholatihi falyatahharras shawaba falyatimma alaihi summa yasjud sajadataini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari falyutimma summa yusallim summa yasjudu. Wa li Muslimin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajadatai sahwi ba'da salami wal kalami. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'farin marfu'an man syakka fi sholatihi falyasjud sajdataini ba'da ma yusallimu wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat. Falamma sallama, takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam, kila lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un. Nah, di sini ahadasa, di sini maksudnya apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan fi sholati syai'un, di dalam sholat ya, melakukan perubahan terhadap sesuatu di dalam sholatnya, maksudnya seperti itu ya. Jadi ahdasa di sini ya berkaitan erat dengan muhdis ya, yang biasa dikenal orang itu muhdis, melakukan perubahan atau bid'ah lah kalau simpelnya seperti itu. Apakah engkau telah melakukan perubahan?
gitu ya. Jadi akar kata dari muhdis atau bid'ah itu ya konteksnya di sini ya, yang melakukan perubahan di situ. Di sini maksudnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat yang bukan pada kebiasaannya di sini. Maka sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertabayun lah seperti itu kan. Wahai Rasulullah, apakah engkau telah melakukan merubah sesuatu di dalam sholat? Seperti itu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa mazaka, apa yang telah terjadi? Qalu, mereka kemudian menjawab, sholaita kaza wa kaza, engkau telah melaksanakan sholat ya dengan rakaat seperti ini ya. Ya, dengan rakaat yang seperti ini maksudnya gitu ya. Engkau telah setelah sholat sekian rakaat ya. Kalau di terjemahan sini ya kan. Qala, di sini Rasulullah kemudian menjawab, bukan. Qala di sini maksudnya di sini Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Fasanna rijlahu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melipat kakinya. Wastaqbalal kiblata, kemudian Rasulullah menghadap ke kiblat. Maksudnya melipat kakinya ini artinya mempersiapkan diri untuk melakukan sujud sahwi, menghadap ke kiblat. Sajadata ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sebanyak 2 kali. Summa salama, kemudian Rasulullah salam. Summa aqbala 'alan nasi biwajhihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya kepada sahabatnya, kepada jamaah di situ ya. Innahu, sesungguhnya, lau hadasa fi sholati syai'un. Kalau misalkan terjadi perubahan, terjadi sesuatu perubahan di dalam sholat, amba'tukum, niscaya aku akan memberitahukan kepada kalian ya. Jadi sudah tetap nih sholat itu mulai dari subuh itu 2 rakaat, kemudian zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dari semua syariah itu sudah jelas itu ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika segala sesuatu yang sudah jelas hukumnya ini terjadi perubahan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya akan memberitahukan kepada kalian. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya saya cuma manusia biasa sebagaimana kalian. Ansa kama tansauna, sesungguhnya saya bisa saja lupa melakukan kesilapan, sebagaimana kalian juga bisa melakukan kesilapan, bisa lupa. Faiza nasi itu, jika saya telah melakukan kesilapan, lupa di sini, fazakiruni, maka ingatkanlah aku. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang nggak tahu ya keagungan daripada beliau. Ya seperti ini juga kondisinya ya. Beliau bisa lupa dan bisa melakukan kesilapan. Tak apalagi ya manusia pada umumnya seperti kita-kita ini ya kan. Fa iza syakka ahadukum fi sholatihi, maka apabila seseorang tersebut telah ragu, salah satu di antara kalian telah ragu di dalam sholatnya, fa yataharras shawaba, maka seseorang tersebut harus memperhatikan yang lebih dekat dengan kebenaran. Faliyatimma alaihi, maka menyempurnakan sholatnya atas dasar kedekatan kebenaran tersebut, atas dasar kebenaran tersebut ya. Summa yasjud sajadataini, kemudian sujudlah sebanyak 2 kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan
Muslim. Wa fi riwayatin Bukhari, dan menurut riwayat Imam Bukhari, falyutimma summa yusallim. Kemudian di sini untuk seseorang tersebut hendaklah menyempurnakan sholatnya, kemudian salam, summa yasjud, kemudian melaksanakan sujud sahwi sebanyak 2 kali, kemudian baru dia salam. Seperti itu ya. Wali Muslim, kemudian menurut Imam Muslim, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadatai sahwi ba'da salami wal kalami. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali, ya, sujud sahwi sebanyak 2 kali, ba'da salami wal kalami, sesudah salam dan berbicara. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasai min hadis Abdullah bin Ja'farin ma'fu'an. Ya, menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Nasai min hadis Abdullah, dari hadis melalui jalur hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an, yang diriwayatkan secara marfu' di sini, man syakka fi sholatihi, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, falyasjud, maka hendaklah seseorang tersebut sujud. Sajadata ini 2 kali ba'da mayusallim, ya, sesudah seseorang tersebut melakukan salam. Washahahu Ibnu Huzaimah, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah ya. Jadi lumayan panjang hadisnya ya, mulai dari 336 sampai 339. Ini saya bacakan sekaligus ya, saya jelaskan satu persatu ya. Makna keseluruhannya adalah Nabi SAW tidak pernah lupa karena beliau dipelihara dari godaan syaitan. Tetapi ada kalanya beliau mengalaminya untuk mensyariatkan kepada umatnya untuk mengerjakan kepada orang-orang yang lupa apa yang harus dilakukan bila ia mengalami kelupaan di dalam ibadahnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, inni la ansa walakin unasa li as-sunnah. Sesungguhnya aku tidak lupa, melainkan dilupakan dengan tujuan untuk membuat syariat. Ya, jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa kalau misalkan dari ini, tetapi beliau dilupakan dengan tujuan untuk membuat syariat. Ya, jadi agak sedikit berbeda dengan hadis yang kita baca tadi ya. Itu. Tapi semangatnya di sini adalah bahwasanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya, ini kondisi umatnya ke depan ketika Rasulullah SAW wafat, akan menghadapi hal yang berbeda dengan beliau. Nah, ketika umatnya tersebut digoda oleh setan dan lupa karena rakaat sholatnya, apa yang dia harus lakukan? Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lupa merupakan salah satu ciri khas daripada manusia bila dibandingkan dengan kedudukan Rabb, ya, Tuhan yang maha tinggi. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari sifat lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa makana rabbuna nasiya, dan tidaklah Tuhanmu tersebut lupa. Ya, jadi seperti itu. Allah itu maha suci dari segala macam kekurangannya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Toha ayat 52, fi kitabin la yudillu rabbi wa la yansa. Di dalam sebuah kitab Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Itu ya. Jadi Allah itu tidak pernah lupa. Allah juga tidak akan pernah berbuat salah dan juga tidak lupa. Jadi ya
segala macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini yang mungkin ganjil bagi kita, itu ya bukan berarti itu kecacatan daripada apa yang telah Allah ciptakan. Tapi memang ya manusia tidak menjangkau apa yang Allah maksud seperti itu dari penciptaannya. Kayak gitu. Misalkan contoh kenapa babi itu haram sedangkan babi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu memang sudah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu kan. Itu dan ya Allah yang menetapkan syariatnya seperti itu supaya ini manusia nih taat apa tidak seperti itu. Ya kan, sama halnya dengan buah khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah larang kepada Nabi Adam untuk memakannya. Seperti itu. Ya kan. Nah, bagaimana dari logika dan cocokologi seperti itu disesatkan oleh syaitan, disampaikan kepada syaitan, kepada manusia untuk menyesatkan hambanya. Kadang ya cara-cara syaitan mempengaruhi manusia itu beda-beda. Itu ya. Bisa jadi Al-Quran yang disampaikan oleh ya setan tersebut untuk menggoda manusia ini ya dengan dalil-dalil yang yang umum yang memang itu ini. Contoh misalkan yang saya banyak temui itu ketika ini nih sudah salah nih, secara syariat sudah salah nih. Misalkan kayak LGBT kemarin itu ya, itu semua sudah salah nih, tapi dia berlindung dengan dalil ya ini kemanusiaan, ya biarlah Allah yang menetapkan, toh surga dan neraka itu biar Allah lah yang tetapkan. Ya memang benar itu hidayah ya, itu memang betul. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwasanya memang ada hadis-hadis yang melarang hal tersebut seperti itu. Tapi dia berlindung dengan dalil seperti ini. Ya itu sudah ya itu anggapan ente kayak gitu kan, ya itu pandangan ente kayak gitu kan, ya saya ya seperti ini, ya gimana sudah seperti itu ya. Lain kalau misal di sini ada memang yang hukum itu memang berbeda pandangan dan itu tidak bisa dikompromikan lagi, memang sudah dia ulama berbeda pandangan, is okay. Kayak contoh kunut dengan tidak kunut kayak gitu kan. Iya, Muhammadiyah tidak kunut, NU berkunut. Itu oke bagi saya. Itu teman-teman yang memilih tidak berkunut bid'ah, itu tidak ada masalah. Yang berkunut itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan sesuatu tersebut sudah tetap nih, sudah ijma, tidak ada lagi ulama yang menyanggahnya. Kemudian kita berbeda sendiri, kita melakukan hal yang dilanggar seperti itu, ya itu sudah wallahu alam aku gimana orang tersebut ya. Itu demikianlah rahasia dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan innama ana basyarum mislukum ansa kamatan sauna, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Itu ya. Hanya ada perbedaan antara lupa beliau dengan lupa kita ini ya. Lupa beliau mengandungkan ketentuan hukum dan syariat bagi umatnya. Hal ini terjadi atas kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, bukan lupa karena kelalaian, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa digoda oleh setan. Enggak, tapi ini merupakan suatu kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan suatu hukum yang mengandung ketentuan hukum dan syariat bagi umatnya. Seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah wafat, maka umatnya akan kebingungan nih, ketika dia lupa dia mesti ngapain. Seperti itu. Ya. Itu tujuan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallahu." Di sini kami
akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali Allah menghendakinya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala membacakan Al-Quran kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, dan Rasulullah itu tidak akan pernah lupa kecuali memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendakinya. Ini terdapat di dalam surat Al-A'la ayat 6 sampai 7. Adapun lupa yang dialami selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini bersumber dari kelalaian dan godaan syaitan. Itu sudah umum terjadi. Kemudian analisis lafadznya di sini adalah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat rubuiyah ya, sebanyak 4 rakaat ya, sebanyak 4 rakaat kayak gitu. Pengertian ini tersimpul dari lafadz kaza wa kaza yang menunjukkan makna tambahan. Ya, jadi 4 rakaat kemudian bertambah menjadi 5 rakaat. Ahadasa fi sholati syai'un. Sahabat Rasulullah bertanya tentang suatu kejadian yang mengharuskan adanya perubahan hukum sholat sehingga berlainan dengan apa yang biasa mereka lakukan. Karena sesungguhnya mereka hidup di zaman wahyu, gitu ya. Jadi ya sahabat Rasulullah bertabayun nih. Ini kira-kira kok bisa ya biasanya sudah ketetapannya seperti ini, sudah kebiasaannya seperti ini, kok terjadi perubahan? Maka sahabat Rasulullah menanyakan kepada beliau. Wa madzaka, pertanyaan ini menunjukkan kepada beliau tidak merasakan apa yang telah beliau lakukan, yaitu mengenai tambahan daripada rakaat sholat. Sholaita kaza, engkau telah melaksanakan sholat sekian rakaat, yakni 5 rakaat. Seperti itu ya. Fasanna rijlaihi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melipat kedua kakinya, yakni mengubahnya dalam posisi siap untuk melaksanakan sujud, yaitu lain dengan posisi sebelumnya. Amba tukumbih, di sini niscaya aku akan memberitahukan kepada kalian. Jadi kalau misalkan terjadi suatu perubahan kebiasaan ya, yang sudah ditetapkan hukumnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberitahukan kepada sahabatnya itu. Innama ana basyarun. Kalimat ini merupakan sanggahan terhadap orang yang mengingkari Rasul sebagai manusia. Jadi kalau misalkan ini ya ada orang yang melebih-lebihkan, di sini sanggahannya di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa beliau ini juga adalah manusia biasa sama seperti kalian. Saya kadang lupa, saya bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, seperti itu ya. Mislukum, sama seperti kalian. Lalu beliau menjelaskan dari segi persamaan melalui sabda berikutnya, yaitu aku pun bisa mengalami lupa sebagai sama seperti kalian dikala lupa. Syakka ahadukum fi sholati, merasa ragu dalam sholatnya, apakah ia menambah atau mengurangi sholatnya. Falyataharras shawaba, hendaklah ia memperhatikan hal yang lebih dekat dengan kebenaran agar bebas dari rasa ragu. Apabila sesuatu telah menjadi jelas baginya, maka hendaklah ia mengerjakannya. Tetapi ia masih merasa ragu, apabila dia masih merasa ragu, hendaklah ia meneruskan hal yang ia yakini, yaitu bilangan yang paling sedikit ya. Kita cari dulu mana yang paling dekat kayak gitu dengan kebenaran. Kalau misalkan juga masih ragu, belum ketemu juga yang yakin, maka carilah bilangan yang paling sedikit. Seperti itu. Maka kita tetapkan bilangan yang paling sedikit. Kayak gitu. Kalau misalkan kita yakinnya 2 atau 3, tetapkan 2. Kayak gitu ya.
Kalau misalkan kita masih ragu-ragu kayak gitu kan, ini 2 apa 3 belum dapat ketetapan nih, maka ya tetapkan 2 seperti itu. Ambil bilangan yang paling sedikit. Wal kalami yaitu pembicaraan untuk menjawab orang yang berbicara kepadanya, yaitu orang yang menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man syakka fi sholatihi artinya merasa bingung dalam sholatnya mengenai suatu perkara yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan rakaat. Kemudian lanjut pada fikih hadisnya. Yang pertama adalah satu, makmum harus mengikuti imamnya. Dan sholat makmum batal apabila ia meyakini kesalahan imamnya tetapi ia tetap mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulangi sholat. Padahal mereka telah meyakini adanya tambahan. Demikian itu sekalipun pada zaman kenabian dapat saja terjadi perubahan dan penasihan. Oleh sebab itu mereka bertanya dengan ungkapan demikian, apakah telah terjadi suatu perubahan dalam sholat? Jadi apabila imam melakukan kesalahan dalam sholatnya, maka kita dilarang untuk mengikuti imam, ya. Kesalahan imam, ya, kita sudah yakin itu kesalahan imam, maka kita dilarang mengikutinya. Jadi kita harus menegur imam tersebut, ya. Jadi sholat makmum tersebut batal, ya. Orang yang menjadi pengikut mengingatkan orang yang diikutinya mengenai hal-hal yang telah dikerjakannya. Hal itu tidak terhambat oleh kebesaran orang yang dianuti tersebut, ya. Jadi kalau misalkan imam atau siapapun, ya, yang memang melakukan kesalahan, kita tegur, ya, seperti itu. Ya, misalkan dia tetap kokoh nih, dia nggak tahu nih imam ini tidak ini, maka ya kita bisa mufarokoh seperti itu. Kadang juga imam meskipun kita tegur, dia lupanya itu nggak tahu kondisi keadaannya seperti apa yang dia lakukan, kesalahannya apa yang dia lakukan, seperti itu. Ketiga, dianjurkan berpegang teguh kepada hal yang diyakini dalam sholat dan membuang keraguannya. 4. Penjelasan yang diperlukan tidak akan terlambat dari waktu yang ia perlukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya terjadi suatu perubahan dalam masalah sholat, niscaya aku akan memberitahukannya kepada kalian, yakni sebelum datangnya saat diperlukan. Jadi sholat itu, ya, sudah tetap, syariat itu sudah baku seperti itu, ya, mulai dari toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji, ya, serta yang lain-lainnya seperti itu. Maka jangan sampai pakem yang sudah ditetapkan oleh para ulama itu ditambah-tambah lagi, ya, ditukar tambah lah seperti itu. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah, itu nggak boleh, itu, ya. Itu masalah bid'ah seperti itu. Teman-teman bisa baca kitabnya, khusus pembahasannya itu di dalam kitab Al-I'tisam. Itu ada yang versi bahasa Arab, ada yang juga terjemahannya. Saya juga membaca kitab itu yang dua-duanya itu dikombin bahasa Arabnya dan terjemahannya seperti itu. Yang kelima, ada kalanya Nabi pun mengalami lupa dalam hal-hal yang menyangkut pekerjaan demi untuk menetapkan hukum syariat buat umatnya. Yang keenam, pembicaraan orang yang lupa dan salam tidak membatalkan sholat, ya. Yang ketujuh, pembicaraan dengan sengaja untuk kepentingan sholat tidak membatalkan sholat. Sebagaimana buktinya ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Seperti itu, ya.
Jadi ya kalau misalkan berbicara untuk kepentingan sholat ya memang itu dia lupa kayak gitu, maka eh, bisa itu tidak membatalkan sholatnya seperti itu ya. Misalkan ada makmum yang eh, mengatakan bahwasanya kurang 3 rakaat seperti itu tidak membatalkan sholatnya karena itu berhubungan dengan kepentingan sholat seperti itu. Yang kedelapan, disyariatkan melakukan sujud sahwi sesudah salam. Mengenai hukum sujud sahwi masih diperselisihkan di kalangan para imam. Imam Ahmad mengatakan bahwa sujud sahwi wajib karena berlandaskan kepada perintah yang terkandung dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah ia melakukan sujud 2 kali seperti itu. Nah, mengingat pengertian asal dari perintah menunjukkan makna wajib. Seandainya seseorang meninggalkannya dengan sengaja, sholatnya batal bila ia berada sebelum salam. Tetapi tidak batal bila ia telah salam. Sebab ini telah berada di luar sholat. Dan sujud itu hanya berfungsi sebagai penambal kekurangan. Jika ia meninggalkan sujud karena ia lupa sebelum salam atau sesudahnya, maka ia harus mendatangkannya, ya, melakukan sujud tersebut selagi jarak pemisahnya tidak terlalu lama. Ini menurut ukuran kebiasaan. Sekalipun ia telah menyimpang dari arah kiblat atau telah berbicara. Ya, jika waktunya tidak terlalu lama dan dia sudah posisi mungkin di luar daripada masjid kayak gitu, dia tidak apa-apa melakukan sujud sahwi kayak gitu. Yang penting waktunya tidak terlalu lama menurut kebiasaan. Jika jarak pemisahnya sudah terlalu lama dan ia sudah keluar dari masjid atau sudah berhadas seperti itu, maka sudah tidak perlu sujud lagi, sedangkan sholatnya dianggap sah, ya. Jadi sudah dianggap sah seperti itu karena dia lupa. Imam Abu Hanifah begitu juga murid-muridnya mengatakan bahwa sujud sahwi itu wajib hukumnya dan berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Tetapi sholatnya tidak batal seperti itu, ya. Ia harus mengulanginya, lagi sholatnya untuk membebaskan diri dari dosa. Ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Imam Syafi'i di sini mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu hukumnya sunat. Demikianlah pendapat yang terkenal di kalangan ulama Syafi'i, ya. Mazhab Maliki mengatakan tidak ada bedanya antara sujud yang dilakukan oleh orang sebelum salam dan sesudah salam. Sebagian dari mereka mengatakan wajib bagi orang yang belum salam, ya, seperti itu. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sujud sahwi ini hanya sunat. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ini wajib. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lihat perawi hadisnya. Ini biografi perawi hadis yaitu Abdullah ibnu Ja'far ibnu Abu Thalib al-Hashimi. Beliau ini berbaiat dan berjanji setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berumur 7 tahun. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya tersenyum dan mengulurkan tangannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiatnya, dan dialah orang yang terkenal dengan kedermawanannya dan diberi julukan sebagai dermawan yang agung. Konsep baiat ini di zaman Rasulullah memang berbeda, kalau agak sedikit berbeda yang saya tanggap dengan baiat yang sekarang. Kalau baiat yang sekarang saya nggak tahu konsep bentuknya apa seperti itu. Tapi yang saya pahami sebenarnya baiat di sini adalah
mengikuti kepada pemimpin yang sudah ditetapkan oleh suatu kelompok kayak gitu. Misalkan kita setia terhadap pemerintahan yang sudah dipilih oleh rakyat seperti itu, ya kita harus setia di situ. Tidak boleh kita membangkang terhadap pemimpin tersebut, ya ya seburuk-buruknya pemimpin kayak gitu. Walaupun pemimpin tersebut melakukan tindakan yang buruk, yang zolim seperti itu. Ya di dalam hadis Sahih Muslim itu ya, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim Babul Imarah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya kelak kalian akan mendapati suatu pemimpin yang mana dia itu ya, kalau misalkan ya simpelnya kayak gitu ya dalam hadis itu, yang mana dia selalu memikirkan kepentingannya dirinya sendiri dan dia mengabaikan kepentingan rakyatnya, seperti itu, kepentingan umatnya di situ. Maka sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, apakah ketika terjadi hal seperti itu, kejadian seperti itu, apakah kami harus memeranginya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya enggak, kayak gitu. Selama pemimpin tersebut masih sholat bersama kalian, di antara kalian, maka dilarang kita untuk memerangi pemimpin kita, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia masih berada pada posisi sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya, ya kita tidak boleh memeranginya seperti itu ya. Kalau memeranginya artinya melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan, itu nggak boleh. Jadi kalau misal kita lihat di dalam beberapa kitab hadis-hadis sahih itu yang suatu pemerintahan itu mesti harus kondusif itu ya. Jadi kalau misal kita telah lagi hadis yang lain, apabila ada seseorang yang melakukan provokasi, propaganda kayak gitu, menghasut satu kaum kepada yang lainnya di situ, maka tangkap orang tersebut, penggal kepalanya, seperti itu. Makanya ya kalau misal ada orang yang melakukan provokasi dan lain sebagainya, itu ya ditangkap, itu sudah hal yang wajar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seperti itu ya kepada kita. Kalau misalkan pemimpin kita zalim, kemudian kita meninggal karena itu, ya itu sudah dosanya ditanggung oleh pemimpin tersebut, dan kita akan masuk surga berdasarkan kezaliman pemimpin kita tersebut ya, seperti itu. Dan menjadi seorang pemimpin itu ya nggak mudah kayak gitu kan ya, karena gini, setiap zaman itu ada tantangannya masing-masing ya. Ketika zaman Rasulullah itu beda tantangannya itu ya, Rasulullah berhadapan dengan suku Quraisy dan lain sebagainya, kaum kafir Quraisy. Ketika zaman Abu Bakar juga berbeda, dan kebijakan beliau juga sedikit berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, kemudian Utsman, dan juga Ali. Makanya saya bingung ketika ada kejadian ya Khilafatul Muslimin di Indonesia, ya wallahu alam dasarnya seperti apa kayak gitu. Karena yang saya amati, yang saya baca di beberapa kitab itu ya, saya coba cari gitu ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tidak memerintahkan, tidak mencontohkan bahwa sistem pemerintah harus seperti ini, kemudian seperti ini, tidak ada itu ya. Bahkan ya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan suatu sistem pemerintahannya juga berbeda-beda kayak gitu kan ya. Berkata itu kalau misal di Khalifah
Muawiyah bin Abi Sufyan itu dia bentuk sistem pemerintahannya kerajaan seperti halnya Romawi Timur pada waktu itu ya. Jadi ya tidak ada masalah di situ sebenarnya. Tidak berarti misal teman-teman yang berada yang muslim yang berada di negara komunis, di negara sekuler seperti di Amerika kemudian menjadi murtad seperti itu. Tidak apa namanya, tidak muslim yang kafah seperti itu. Enggak seperti itu juga keadaannya. Meskipun ya ini yang juga apa ya yang menjadi tanda tanya pada saya itu, meskipun di sebuah negara itu tidak diberlakukan hukum hudud ya hudud dan lain sebagainya yang ada di dalam sunnah itu, kita bebas melakukan. Misalkan contoh Indonesia itu perzinahan, ya perzinahan tidak dilakukan rajam dan cambuk seperti itu. Tapi apakah kita boleh berzina? Enggak. Gitu. Seperti itu. Hukumnya enggak diterapkan. Tapi kita ya enggak boleh berzina. Seperti itu. Mau bukan, enggak dirajam. Tapi apakah kita boleh mau bukan? Enggak boleh. Seperti itu. Tuh. Kita enggak perlu menunggu hukumnya itu ada apa enggak, tapi kita wajib untuk tidak melakukannya. Seperti itu. Kewajiban kita untuk tidak melakukannya meskipun hukumnya tidak ada di negara kita. Contoh lagi mencuri, misal mencuri, membunuh, merampok, hukumnya ya cuma di penjara kayak gitu, nggak dipotong tangan. Orang yang membunuh, kalau misalkan dia tidak sengaja harus membayar 100 ekor unta, kemudian apabila disengaja dia harus dibunuh. Tapi apakah kita boleh membunuh? Nggak boleh. Seperti itu. Ya, ada beberapa kondisi yang memang hukumnya tidak berlaku berubah dari zaman Rasulullah SAW dari zaman sekarang. Tapi hukumnya ya usulnya itu tidak akan pernah berubah dan kita wajib mentaati. Jangan sampai misalkan karena tidak berubah karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis kemudian pemimpinnya digulingkan. Wallahu a'lam bishawab kalau sudah seperti itu ya. Dia nggak bisa ini kan lagi gitu. Kemudian ya kayak misalkan Khalifatul Muslimin dia menyatakan bahwasanya dia sebagai khalifah dunia kayak gitu. Ya mohon maaf, saya juga bingung kayak gitu. Sedangkan kalau misal saya telisik di internet ya dia nggak tahu nih keturunan daripada apa kayak gitu kan. Suku Quraisy kah apa enggak? Karena yang wajib di situ, yang ijma ditetapkan oleh ulama itu bahwasanya kalau kita mengangkat sebuah pemimpin, suatu khalifah, itu mesti harus dari suku Quraisy. Ijma itu. 4 imam mazhab sepakat itu. Makanya kan ketika sahabat dari golongan Ansor menetapkan suatu pemimpin, calon pemimpinnya, Abu Bakar membacakan hadis itu bahwasanya pesan Rasulullah SAW bahwa pemimpin itu mesti harus dari suku Quraisy dan sahabat Ansor dari kalangan Ansor mengiyakan hal tersebut. Maka mulai dari Abu Bakar, mulai dari Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah sampai seterusnya itu dari kalangan Quraisy seperti itu. Karena itu sudah ininya. Bahkan di dalam kitab di dalam kitab Al-Imam Mawardi di situ ya hadis itu disebutkan seperti itu ya. Jadi kalau kita mengangkat suatu pemimpin wajib dari suku Quraisy. Ya kalau misalkan Khalifatul Muslimin itu bukan dari suku Quraisy, orang Indonesia asli, nggak bisa dia ditetapkan sebagai khalifah sampai internasional, itu nggak mungkin. Itu diketawain oleh orang Arab gitu kan, ente orang mana gitu kan, suku Quraisy apa bukan kayak gitu ya kan. Tuh itu sebenarnya yang saya agak lucu. Muawiyah telah mengatakan bahwa Abdullah
Ibnu Ja'far adalah orang yang ahli dalam semua kemuliaan. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang menandingi kemuliaannya, melainkan dia pasti dapat mendahuluinya. Beliau telah meriwayatkan hadis dari ibunya Asma binti Umais, ya. Ali, kemudian Utsman dan Ammar. Abdullah ibnu Saddad, Al-Qasim ibnu Muhammad, Urwah ibnu Zubair, dan lain-lainnya telah mengambil riwayat daripada beliau. Ia wafat pada tahun 82 Hijriah. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya apabila ada salah saya di dalam penyampaian kitab ini dan menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja di konten ini atau di konten sebelumnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.